Hai, selamat sore sahabat NH. Balik lagi ke episode edisi ngopi sore bareng dokter, tapi edisi bulan puasa. Jadi kita ngopi sorenya selesai puasa aja ya. Jadi udah buka puasa langsung kita ngopi sore ya, Dok ya. Iya, Nah, sore hari ini saya sudah ditemenin nih sama dokter kita ya. Ini udah pasti sahabat NH banyak yang kenal nih karena sudah sering sekali membawakan materi-materi edukasi yang tentunya kita bisa konsultasikan ke dokter, kita bisa dapet nih apa namanya manfaat-manfaatnya ya, Dok ya. iya. Ini ada Dokter Susanto, spesialis andrologi. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Selamat sore, sehat, Dok? Wih, bugar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sobat-sobat NH, ini kita mau bahas yang kadang ini sering sekali di apa ya, Dok, kayak suka kepikiran nih biasa para pria. Betul. Waduh, sampai gegana ya, gelisah galau merana. Karena suka kadang suka nggak bisa membacakan wanitanya. Iya, Nah, pasti. ini Dan Dok, kita bakalan bahas ya sahabat-sahabat Ena barengan sama Dokter Susanto, disfungsi ereksi. Bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, kalau ngomong soal disfungsi ereksi mungkin agak bahasanya medis ya. Jadi Iya. banyak sahabat Ena yang mungkin belum tahu, Dok. Boleh dikasih tahu dulu Dok nih, ereksi itu sebenarnya apa sih, Dok? Iya. Jadi kalau disfungsi ereksinya ya impoten Apa tuh impoten, Dok? itu burungnya nggak bisa berdiri, Oh, tidak bisa bersiul. tidak bisa bersiul, tidak bisa menyanyi. Tidak bisa menyanyi. Nah, Iya. itu ya sahabat Yana. Berarti memang disfungsi ereksi sendiri itu bagaimana dia ini ya, Dok ya, kalau kita sebut sini karena kan kita edukasi ya, Dok ya. Iya. Berarti penis itu tidak bisa berdiri ya, Berdiri, tidak tegang bisa atau tegang. ya kalau bahasanya sekarang banyak yang orang awam tahu itu bangun, Dok. Tidak bisa bangun, betul, Oke. betul. Oke, kalau disfungsi ereksi berarti bagaimana tuh, Dok? Jadi tidak bisa melakukan aktivitas ereksi atau tegang tadi. Oh, oke. Jadi- Emangnya kalau tegang itu harus gimana dulu tuh, Dok? Ya harus bisa kenceng seperti ya kalimatnya tuh selamat pagi Asik. National Hospital. Selamat pagi sayang gitu Selamat ya. pagi sayang. Nah itu tugas dari para ibu. Kalau bangun pagi itu harus kalau bahasa kita geraya-geraya itu. Kayak Geraya-geraya. gini tuh bahasa Surabaya kayaknya, Dok Iya, ya. geraya-geraya. Jadi apakah masih ada kehidupan di situ? Gitu. Oke, mungkin diperjelas lagi kalau misalnya gerai-gerai kalau bahasa Surabaya mungkin agak menggoda gitu ya, Dok Gitu, ya. ya. Oke, Dok. Kalau boleh tahu nih, Dok, untuk sistem kerjanya terjadinya ereksi itu seperti apa? Apakah mungkin dengan begitu dia tegang itu mungkin ada aliran darah yang naik ke otak atau merangsang atau bagaimana tuh, Dok? Ya, jadi memang adanya refleks-refleks yang ada di situ supaya ada pengaliran darah dari jantung terutamanya Yes. ke Mr. P atau penis ya. Yes, betul. Oke. Nah, Itu yang penting. berarti memang ada tindakan-tindakan yang mungkin bisa merangsang gitu ya, Iya, Dok ya. ya Oh, nih betul. kalau misalnya deket dikit udah berdebar rasa di dada. Nah, Ya itu kalau yang masih 18 tahun ke bawah ya. masih 18 tahun ke bawah. Kalau 18 Itu- tahun ke atas, Dok? 18 tahun ke atas sampai 30 itu pandangan hidup. Memandang aja sudah hidup. Pandangan hidup memandang saja sudah hidup. Ya, tadi kalau yang 30 ke atas ya mulailah dengan ya namanya perjuangan hidup. Oh, apa tuh, Dok, kalau perjuangan hidup? Jadi kalau mau hidup berjuang dulu baru bisa hidup. Oh, oke, cara berjuang yang seperti apa, Dok? Ya dibelai ya mungkin dengan macam-macam rangsangan ya. Oke. Bisa kadang-kadang orang itu senang dengan lihat film, dengan macam-macam, dengan kata-kata yang manis, dengan Oke. segala macam. Kadang-kadang itu di dalam satu komunikasi dengan lawannya itu tidak terjadi lah. Itu kadang-kadang membuat si laki-laki tadi tidak bisa berdiri alias sudah berjuang masih hidupnya susah. Oke, itu yang disebutkan disfungsi ereksi. Iya. Betul ya, Dok ya. Oke. Dok, kalau misalnya sudah terjadi ereksi atau sudah terangsang dan membuat Mr. P itu tegang dan juga keras sudah bangun ya istilahnya Ya. tadi, Dok ya. Nah,
ada nih yang banyak kasus-kasus di luar sana yang memang ada katanya kalau terlalu lama Mr. P-nya berdiri itu juga kurang baik, Oh ya ya. kan? Atau mungkin ada yang berlebihan, Dok, ya kan? Nah, ini perlu kita tahu nih, Dok, gimana sih cara mengetahui ereksi penis atau Mr. P itu normal atau enggak sebenarnya? Silakan, Dokter. Iya. Jadi kalau yang bagus itu kan begitu kita ingin melakukan langsung berdiri atau setiap pagi kita berdiri itu kalau nggak dipakai ya dia tidur lagi. Nah, yang susah itu jadi laki-laki itu memang susah. Kalau nggak bisa berdiri impoten, ya. Tapi kalau berdirinya lebih dari 4 jam, berdiri terus 4 jam, itu namanya priapismus. Oh, itu salah satu yang harus diperiksakan juga, Dok. Oh iya berbahaya sekali, ya. Jadi priapismus itu laki-laki yang bisa ereksi lebih dari 4 jam berturut-turut. Oh, berarti lebih dari 4 jam berarti itu segera harus diperiksakan karena itu bisa disebut tidak normal. Ya, Oke. bisa macam-macam penyebabnya. Apa saja penyebabnya, Dokter? Yang paling sering itu dari obat-obatan paling sering. Misalnya dengan suntikan tertentu yang langsung disuntikan ke Mr. P-nya, penisnya, atau juga mungkin dari minum obat-obatan tertentu yang bisa menyebabkan tadi aliran darah tidak kembali sehingga terkunci di dalam penis selama 4 jam atau lebih. Bahaya itu, Dok. Ya, kalau lama-lama lebih dari 4 jam, lama-lama terjadinya kematian jaringan. Oh iya. Nah, itu pernah pada contohnya di pasien saya ya. Ya karena dia mungkin kurang perhatian ya. Yes. Dia ini kebetulan kerjanya sebagai seorang tukang tambal ban. Ah, oke. Dia mengeluh, dokter, penis saya ini tidak bisa berdiri. Gimana? Istri marah-marah. Ya betul ya. Kalau penis tidak bisa berdiri itu istri marah-marah bawahnya. Oke, saya bilang, lah kamu kerjanya apa? Tukang tambal ban. Nah oke, kalau gitu bisa pakai cara pompa negatif itu. Oh, gimana caranya, Dok, itu? Jadi dipompa negatif supaya bisa membesarkan penis tadi menjadi ereksi. Gitu. Oh, oke. Terus laksanakan. Besoknya telepon lagi dia, dokter bisa ereksi besar. Wah senang saya. Tapi setelah mau dipakai, mati dia. Oh. Tiba-tiba hilang. Gitu. Oh, langsung disfungsi ereksi. Langsung disfungsi ereksi. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi? Besoknya pompa lagi dong. Kamu minta ke anakmu itu ini loh, apa karet gelang. Oh. Jadi waktu habis ereksi ditaliin. Ya, Emang supaya- itu dianjurkan, Dok? Iya betul. Oh, saya kira itu memang ya sudah itu digunakan, tapi ternyata memang itu dianjurkan ya, Dok. Dianjurkan. Nah, Oke. besoknya telepon dia, wah senang sekali. Istri saya gembira dan dia tidak pernah marah lagi karena bisa mencapai puncak katanya begitu. Nah, Oke. apa yang terjadi selanjutnya? Besoknya telepon lagi. Wah ini orang ini lucu. Telepon lagi, dok, penis saya jadi biru semua. Kenapa tuh, Dok? Nah, ternyata dia lupa karetnya itu tidak dilepas. Jadi dimatikan seperti orang dimatikan jaringannya itu. Ya. Itu dimatikan juga kurang bagus ya, aliran. Dok, Nah, ya? segera saya katakan cepat dilepas. Oke, Dok. Tapi nih tadi dokter sempat singgung mengenai obat-obatan. Kadang kan ada yang memang kurang percaya diri, Dok. Ini kenapa Mr. P saya tidak tegang-tegang, tidak berdiri-berdiri, tidak bangun-bangun, ya kan? Akhirnya dengan melihat banyak di sosial media, banyak di e-commerce yang menjual nih, Dok. Atau mungkin dia membaca di salah satu artikel mungkin yang kita nggak tahu itu benar atau tidak ya, Iya, Dok ya. Pembesarnya kakak, ya kan? Tahan lamanya kakak. Nah, melalui obat-obatan, apakah itu aman atau tidak, dokter? Nah, jelas itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena
pemberian suatu terapi itu seharusnya melalui satu pemeriksaan yang lebih teliti. Oke. Nah, biasanya itulah bedanya laki-laki dan wanita. Kalau laki-laki itu maunya instan, nggak usah pakai pemeriksaan, Nggak sabar ya dok nggak ya. sabar. Yes. Kalau wanita kan sampai kapanpun dia akan mengorbankan semuanya demi kecantikannya dia. Betul. Beda, sangat-sangat berbeda. Lah kalau laki-laki kasih pokoknya bisa berdiri sudah. Setelah itu tidak bisa tidur lagi, itu urusan nomor 2 katanya begitu. Oh, berarti sebenarnya obat-obatan pun ada obat khusus yang memang sudah uji coba dan lain gitu ya dok ya. Yang saya anjurkan itu harus melalui pemeriksaan dan menggunakan obat-obat yang sudah melalui Resep uji klinis. dokter, uji Iya, klinis. Seperti Oke. ada waktu tahun 98 itu ada satu obat yang membuat revolusi pada laki-laki. Ya. Di mana laki-laki yang dulunya tidak bisa ereksi itu sukar zaman itu. Tapi setelah revolusi seks yang kedua, itu laki-laki secara instan itu bisa langsung ereksi tahun 98. Padahal pada tahun 80 itu ada revolusi seks yang pertama. Disuntikkan di penisnya itu dengan obat tertentu. Lah itu langsung bisa ereksi, bisa dipakai. Tapi efek sampingnya apa? Terjadi kerusakan pembuluh darah di situ, saraf-sarafnya bisa terganggu. Dan yang paling mengerikan, obat yang disuntikan lokal itu bisa menyebabkan priapismus tadi yang Oh itu tadi ya. menyebabkan ereksi lebih dari 4 4 jam. jam. Oh, oke dokter. Nah, ini juga banyak kan dari kita itu dok kalau misalnya terlalu lama juga kan lebih dari 4 jam itu kurang normal ya dok ya. Iya, jelas. Nah, itu biasanya dok ataupun kalau misalnya itu lebih dari 4 jam itu kurang normal tapi tidak bisa ereksi pun itu juga tidak normal juga ya dok itulah ya. laki-laki kasihan. Serba salah kayak Serba Raisa ya dok ya. Iya. Tidak bisa berdiri, sukar. Terlalu berdiri juga susah. Sukar. Nah, dok, biasanya kalau banyak laki-laki di luar sana yang memang susah untuk adanya ereksi itu. Nah, itu kira-kira nih, dok ya, penyebabnya itu apa, dok? Apakah lifestyle? Apakah mungkin karena dia mungkin kecapean atau apapun itu, dok? Kira-kira itu untuk kenapa, dok? Kalau misalnya seseorang laki-laki itu susah untuk ereksi, dokter. Apakah Ya. ada penyebabnya? Silakan, dok. Jadi penyebabnya itu pasti dibagi 3 ya. Penyebabnya. Kalau saya bisa tambah 1 lah 4 ya. Tapi sebetulnya kalau di Yes. referensi itu 3. Apa aja, Yaitu ya organiknya. Jadi memang Mr. P-nya atau penisnya sudah ada masalah. Oh, Organik. oke. Jadi organik itu. Di dalam tubuh ya. Ya Oke. di penisnya juga. Yes, oke. Ya. Yang kedua itu faktor yang banyak itu faktor psikis. Jadi dari pikiran Stres gitu dok. mungkin gajinya bulan ini agak terlambat ya. Banyak cicilan ya sayang Banyak ya. cicilan, Istri marah-marah. istrinya marah-marah atau banyak sekali. Memang banyak. itu psikis ya dok Ya, ya. psikis, Oke, ya. lalu dok. Yang akibatnya yang banyak ya gabungan dari keduanya. Organik dan psikis. Oke. Nah, yang keempat yang ya sebetulnya kalau di referensi banyak yang tidak setuju, tapi itu sebetulnya yang terjadi juga iatrogenik. Iatrogenik itu dari obat-obatan, terutama obat-obat ya ada 4 yang terkenal tuh 3-4 macam itu. Obat-obat ya menurunkan lemak darah itu biasanya. Oke. Memang Karena- ada. Karena hormonnya habis. Hormonnya habis karena itu. Yang kedua karena obat-obat darah tinggi tertentu itu bisa menyebabkan. Berarti memang ada faktor-faktor sendiri ya dok ya, yang Ya, mungkin dari banyak, obat-obatnya. ya, Oh, dan yang lain-lain. Nah, itu bisa di Oke, berarti tapi yang paling banyak mungkin orang di sini, orang awam itu atau sahabat-sahabat NH di rumah paling psikis yang ringan-ringan ya dok ya, psikis, terus habis gitu organik memang ya. ya organik. Itu yang paling banyak. Oke dok. Nah kalau sudah ngomong soal penyebabnya kayak gini dok, apakah bisa disembuhkan atau memang mungkin sebelumnya dia kurang normal tapi dibikin seperti semula lagi jadi normal, jadi mungkin gampang ereksi kayak gitu-gitu. Bagaimana dokter? Pasti bisa. Pasti bisa dok. Iya, dong. Caranya seperti apa dokter? Ya itu tadi dicari penyebabnya. Oke. Kalau berobat di kita kan selalu kita
nomor satu mencari penyebabnya, etiologinya itu bagaimana. Oke, satu Kalau penyebabnya. penyebabnya sudah tahu, gampang kan semuanya. Ya, dan sekarang ini kan pengobatan terapi itu instan, ya. Dan yang kedua itu lebih baik dari aslinya. Kayak dulu iklannya film ya, lebih indah dari warna aslinya. Woi, iklannya film lebih indah dari warna aslinya. Jadi nggak usah khawatir ya dok ya. Nggak usah khawatir. Mending kalau misalnya ada hal-hal klinis seperti itu yang perlu diperiksakan, segeralah konsultasikan. Karena daripada ya kan dok. Iya dong, betul. Oke dokter boleh dong kasih tips-tips buat sahabat-sahabat NH di luar sana. Ini kan kita masih membahas nih disfungsi ereksi. Berikutnya kita bakalan bahas nih untuk mungkin daerah kewanitaan. Nah, Oh iya, iya pasti, nanti next pasti. dok. Biar Iya. penasaran dulu sahabat NH. Iya. Nah dok, boleh dong kasih tips-tips nih biar sahabat-sahabat NH di luar sana para pria juga bisa menjaga tubuhnya, kesehatannya, tips biar menghindari nih disfungsi ereksi ini. Silakan dokter. Jadi terutama pada pria yang usianya makin lama makin bertambah, ingat bahwa makin usia bertambah, hormon laki-lakinya pun makin menurun Oke. seiring dengan usia. Apalagi kalau dikatakan pada usia itu laki-laki sama dengan wanita. Kalau wanita dikenal dengan menopause, kalau laki-laki dikenal dengan andropause. Jadi usia 45 sampai 55 itu usia rawan. Di mana hormon testosteronnya mulai turun, dan itu yang disebut dengan laki-laki tua. Oh, oke. Tapi bukan TTM. Apa tuh dok? Tua-tua. M-nya apa dok? Penasaran sahabat NH dong. Kalau mau tahu M-nya nanti berikut ya. Iya. Biar penasaran nih, jangan-jangan TTM teman tapi mesra lagi. Nah, Aduh. tapi seperti saya katakan, laki-laki usia 106 menikah dengan wanita usia 16 tahun tetap bisa mempunyai keturunan. Artinya ereksinya bisa lebih dari normal. Padahal andropause dan juga menopause punya usianya sendiri ya dok Ya ya. itu tadi 45-55. Wah, nah itu kita bakalan bahas kenapa nih 106 aja masih bisa ereksi. Nah. Next video ya sahabat-sahabat NH. Oke dokter, untuk hari ini kita cukup bahas di sini ya mengenai disfungsi ereksi ini dokter. Boleh kasih satu closing statement untuk sahabat-sahabat NH di luar sana. Silakan dokter. Jadi sebagai laki-laki tidak usah takut menghadapi usia bertambah dan tidak usah malu. Banyak laki-laki itu yang malu sehingga tidak berani mencari penyelesaian. Yang paling mengenaskan untuk saya, banyak laki-laki yang akhirnya mengatakan nggak apa-apa, istri saya suruh cari sendiri. Waduh. Pokoknya yang penting jamnya pulang, dia pulang ke rumah. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Oke. Simple, semuanya bisa diselesaikan dengan hal-hal yang mudah dan cepat. Oke, siap. Thank you, dokter. Berarti sahabat-sahabat NH, kita menarik kesimpulan di sini segalanya nggak ada yang nggak bisa dan nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Pasti mungkin. Jadi jangan khawatir, jangan malu, jangan gengsi ya. Karena ngikutin gengsi akhirnya ada sesuatu yang salah di kondisi tubuh Anda. Anda tidak memeriksakan itu secara langsung ke dokter spesialis yang memang ahli di bidangnya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan, apalagi masalah-masalah seperti ini juga masalah-masalah yang sensitif. Iya. Banyak orang-orang juga ragu memeriksakan itu. Tapi jangan lupa sahabat-sahabat NH, di National Hospital ada dokter spesialis andrologi yaitu Dokter Susanto. Yeah. Jadi kalau memeriksakan, kalau mau konsultasi secara dini, sebaiknya mungkin secepatnya ya dokter ya, untuk menyenangkan pasangan. Iya, itu hadiah yang terbaik. Betul sekali. Dan yang satu hal, sorry. Apa itu dok? Banyak laki-laki itu kalau ketemu saya merasa takut. Kenapa dokter? Takut nanti ketahuan bahwa dia tidak bisa. Itu anggapan yang sudah tidak masuk akal. Okay. Kita berkawan
tidak usah Berlawan. berlawan. Asik. Oke, siap dokter. Thank you dokter. Dokter habis ini praktek lagi lanjut? Ya begitulah. Oke, siap, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya dokter Oke. ya. Thank you sobat-sobat NH yang udah stay tune di YouTube National Hospital. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga selalu ikutin edukasi-edukasi yang penting dan juga bermanfaat buat sahabat-sahabat NH, buat kita semuanya. Jangan lupa juga untuk selalu ikutin sosial media kita di Instagram, di YouTube, di Twitter, Facebook, semuanya sama National Hospital Surabaya. Kalau pengen tahu info-info lebih lanjut lagi mengenai edukasi, jadwal dokter atau apapun itu mengenai National Hospital, bisa langsung aja kunjungi website kita di www.nationaldeskhospital.com. Terima kasih buat sahabat Ena yang udah stay tune. Boleh bye-bye dulu dok Bye-bye. sama sahabat-sahabat Ena. Terima kasih, bye-bye.